Salam saudara-saudara, tiada hari terus beritakan Injil. Jangan takut, melainkan ikutlah menderita bersama Injil dengan kekuatan Allah. Ada-ada saja saudara muslim kita itu membuat TBC, tahayul bid'ah khurafat. Dia bikin sendiri. Ini agamanya sudah terlalu besar, berat aplikasinya, ditambah lagi, akhirnya kebingungan sendiri dan umatnya tidak tahu menahu ajaran yang benar itu mana, masuk surganya pakai apa, harus banyak amal, ulang-ulang bacaannya ribuan kali, Fatihah berulang-ulang. Itu yang dibuat oleh mereka. Nah, sementara mereka itu membuat bid'ahnya itu dengan menambah-nambah. Bid'ah itu apa? Membuat ajaran-ajaran baru yang tidak dilakukan oleh para nabinya, oleh nabinya dan sahabatnya. Itu bid'ah. Khurafat itu membuat cerita-cerita aneh yang tidak ada kaitannya, bahkan mengaku-ngaku mengangkat-ngangkat cerita kosong. Misalnya si Ba'lawi naik ke langit Mi'raj itu sampai 70 kali setiap hari. Itu kan lebih hebat dari turunannya nabinya itu daripada orangnya, daripada nabinya lebih hebat turunan ini, begitu. Itu namanya khurafat. Kemudian tahayul, berhayal-hayal, akal-akalan, cerita kosong. Misalnya membuat lagi ceritanya, oh nanti di pohon sana ada hantunya, oleh karena itu kita harus membawa makanan sesajen ke sana. Dibuatlah sesajen kemudian ditaruh di situ. Karena di sana itu serem. Nah, itu namanya tahayul. Nah, di dalam agama Islam itu ada dua, yang paling besar adalah Sunni dan Syiah. Syiah itu yang mendiami Iran, yang mendiami Irak, sebagian di Syria, itu Syiah. Apakah Syiah itu mereka yang mengikuti Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi yang telah menurunkan Hasan dan Husain, terus imam-imam selanjutnya sampai imam 12, Ithna Asyariyah, 12 imam itu yang dipandang sebagai orang suci di dalam Syiah. Sedangkan Sunni ini Arab Saudi, Yaman, kemudian Indonesia, Pakistan, dan juga Malaysia, itu Sunni semuanya. Namun ada lagi di Indonesia ini ada dua organisasi besar, yaitu Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah mengembalikan, membuang semua penyakit TBC itu, yaitu ajaran buatan manusia, hukum-hukum, aturannya, semuanya yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis dibuang dan tidak diakui. Sedangkan NU itu adalah organisasi yang mencampur aduk ajaran Islam dengan khurafat tadi, TBC itu. Itulah NU. Nah, salah satu dai kondang dari NU itu, faham NU itu adalah Somad. Jadi omongan Somad ini terlalu lantang dan kuat, sedangkan tokoh-tokoh dari Ustadz Muhammadiyah kurang berani menyampaikannya. Ya, dulu sih mestinya saya, karena saya kuliah sebagai kader pimpinan pusat Muhammadiyah,
Saya nggak pernah bayar sekolah, kuliah bertahun-tahun, bahkan dari kecil nggak pernah bayar SPP. Ya dapat aja lah beasiswa itu di Muhammadiyah, entah apa. Makanya bersyukur ya, Muhammadiyah sudah menghasilkan pendeta, yaitu pendeta Saifuddin Ibrahim. Ini hasil kader daripada Muhammadiyah itu. Nah, saudara-saudara, ini latar belakang saya untuk menyebut sebuah video, bahwa ada video di mana Nabi Muhammadnya rambutnya itu sudah beredar di Indonesia, saudara. Nah, ini lihat. Inilah momen haru ketika jamaah pengajian menangis pada saat mencium rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Rasulullah bisa berada di Indonesia karena dibawa oleh penyanyi religi yang lebih dikenal sebagai Opik. Opik menerima sehelai rambut Nabi Muhammad dari Dewan Dakwah dan pemerintah Turki saat berkunjung ke Timur Tengah. Inilah momen haru ketika jamaah ini masuk ke TBC. Berhayal-hayal, membuat cerita bohong. Masa 1400 tahun yang lalu ada rambut Nabi, lalu dimasukin ke dalam botol, sehelai rambut, kemudian diceramahin, diceritakan, lalu diciumlah botol yang di dalamnya ada rambut. Jangan-jangan itu rambut onta atau rambut kuntilanak. Kok bisa dibawa ke Indonesia? Kok ambilnya dari Turki? Bagaimana cara mengambil rambut Nabi waktu itu? Atau mungkin digali kuburnya kemudian diambil rambutnya. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya sangat tidak percaya itu tahayul. Itu sengaja untuk memperbodoh umat Indonesia yang memang agak-agak. Saya menentang yang begini. Maka Muhammadiyah itu menentang yang TBC. Tidak ada tahlilan, tidak ada kenduri 7 bulanan, tidak ada yasinan. Ya baca yasin ya oke. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira. Itu yasin boleh, baca pahala. Tetapi kalau yasin itu untuk acara-acara tertentu, acara kematian, baca yasin, Muhammadiyah nggak melakukannya. Bahkan orang begitu meninggal ya kubur ya sudah selesai. Nggak perlu lagi mengadakan doa-doa selamatan meninggal. Bahkan dilarang untuk makan di rumah orang yang kedukaan. Nggak boleh makan di sana. Karena jelas sekali hadisnya itu isna'u ta'am li ali Ja'farin. Buatkan makan untuk keluarga Ja'far, yaitu keluarga yang meninggal itu. Jadi kita harus membawa makanan ke rumah itu, bukan makan ikut makan di rumah orang yang sedang kedukaan, yang sedang meninggal dunia itu. Nggak boleh. Nah ini perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. NU tetap kembali kepada sholat tarawih 8 rakaat tambah 3 jadi 11 rakaat. Kalau NU 21 rakaat. Yang 11 rakaat ini yang dijalankan Nabi, sedangkan yang di sono NU nggak ada Nabi yang menjalankannya. Maka selalu bertentangan NU dan Muhammadiyah tuh sampai kapanpun. Sampai ribut masalah apa? Masalah
awal bulan, terawih, pokoknya kacau deh. Idul Fitri nanti, itu saja yang dibahas. Nanti tidak ada itu lagi. Nggak ada lagi. Kenapa? Orang Muhammadiyah sudah masuk Kristen, orang NU sudah masuk Kristen. Itu. Ini kita susun debat-debat kita. Kita kacaukan mereka. Nggak ada dalil, nggak punya kemampuan mereka di dalam keagamaannya. Nah, bagaimana saudara-saudara? Masih mau nonton itu? Nonton apa namanya? Pengajian menangis pada saat mencium rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut Rasulullah bisa berada di Indonesia karena dibawa oleh penyanyi religi yang lebih dikenal sebagai Opik. Opik menerima sehelai rambut Nabi Muhammad dari Dewan Dakwah dan pemerintah Turki saat berkunjung ke Timur. Bohong. Mau diperbodoh. Ini kasihan saudara. Ini pukullah istrimu. Surat ke An-Nisa. Jadi boleh pukul istri saudara. Bengap kayak begitu. Al-Quran menyuruhnya. Jawab ajaran-ajaran kayak begitu. Apalagi buku-buku yang saya tulis itu penuh dengan pelecehan. Emang tulisannya, ajarannya ngaco semua. Saling bertentangan antara hadis dengan Quran. Itu sebabnya saya terus untuk membongkar ajarannya itu. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.